Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Latif. Saya merupakan siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, kelas 12-8. Di video kali ini, saya akan membahas konsep dasar limit fungsi aljabar. Apa itu konsep dasar limit fungsi aljabar? Ayo simak videonya ya teman-teman. Oke, konsep dasar limit fungsi aljabar. Pertama kita masuk ke dalam konsep dasar limitnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi seperti limit fx x menuju a sama dengan L. Artinya jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. L ini kita perumpamaan saja ya teman-teman. Suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan dan dapat ditulis limit fx x mendekati a pangkat negatif. Di sini berarti x mendekati a tapi dari kiri teman-teman, sama dengan limit fx x menuju atau x mendekati a pangkat positif, berarti x nya menuju a dari kanan ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal yang pertama kita coba seperti ini soalnya. Limit x kuadrat min 1 per x min 1 x mendekati 1 atau x menuju 1. Oke, di sini ada ketentuan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Terdefinisi untuk semua x bilangan real kecuali x sama dengan 1. Oke, berarti di sini fungsi fx x kuadrat min 1 per x min 1 itu limitnya ada jika x-nya tidak sama dengan 1. Akan terdefinisi jika x tidak sama dengan 1. Jika kita substitusikan dengan 1, maka hasilnya tidak akan terdefinisi ya teman-teman. Di sini kita ganti dengan f1, 1 kuadrat min 1 hasilnya adalah 0 per 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Jadi 0 per 0 ada tidak terdefinisi. Tapi jika kita ganti x-nya dengan angka lain, maka hasilnya akan ada mendekati angka tersebut. Kita mencoba dengan membuat tabel ya teman-teman. Nah seperti ini, kita coba x-nya itu yang mendekati 1 ya. Kita coba dari kiri dulu, 0,8, 0,9, 0,99 dan seterusnya teman-teman, 0,9999 sampai mendekati 1. Tapi tidak sampai 1 ya, karena kalau 1 itu hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi ya teman-teman. Kemudian dari kanan itu kita mulai dari angka 1,2, 1,1, kemudian 1,01 dan 1,0001 seterusnya teman-teman. Tapi tidak sampai 1, karena kalau 1 tidak terdefinisi. Ini angka, ini bebas ya teman-teman. Mau dari kiri atau dari kanannya, mau mulai dari mana? Karena ini saya ambil contoh beberapa angka saja. Ya. Kemudian kita substitusikan ya teman-teman ke limitnya tadi. Ke fungsi limitnya, ini di sini 0,8 kita gantikan dengan x nya, jadi 0,8 kuadrat dikurang 1 dibagi 0,8 dikurang 1, dan hasilnya teman-teman di sini untuk mempersingkat waktu sudah saya cari. Bisa teman-teman cari juga di rumah menggunakan coretan pakai kertas ataupun dengan kalkulator langsung juga tidak apa-apa. Dan di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Jika x nya 0,8 maka fx nya adalah 1,8, limitnya 1,8. Jika x-nya 0,9 maka fx-nya 1,9. Jika x-nya 0,99 maka fx-nya 1,99. Dan begitu juga seterusnya sampai 1,99999 ya teman-teman. Dan dari kanan juga kita lihat seperti itu juga, 1,2, x-nya 1,2, fx-nya 2,2. Jika x-nya 1,1, fx-nya 2,1. Jika x-nya 1,01 maka fx-nya 2,01 dan begitu juga seterusnya. Kita dapat kita tentukan di sini ya, dapat kita simpulkan bahwa jika x kita lihat fx-nya dari kiri ya teman-teman, ini mendekati angka 2 ya teman-teman. Dan dari kanan juga mendekati, semakin kesini semakin mendekati angka 2. Ini mungkin 2,00001 gitu, 1,9999. Dan kita tahu semua bahwa persamaan di sini ya. Limit x kuadrat min 1 per x min 1 x mendekati 1 pangkat negatif atau dari kiri atau sama dengan 2, dan limit x kuadrat min 1 per x min 1
X mendekati 1 pangkat positif sama dengan 2. Ya, kita ketahui bahwa tadi jika limit kiri sama dengan limit kanan, maka itu adalah hasil limit dari fungsi tersebut ya teman-teman. Nah, jadi limit dari x kuadrat min 1 per x min 1, x mendekati 1 sama dengan 2 teman-teman. Itu ya. Sangat mudah sekali bukan? Kita lanjut ke yang kedua, yaitu menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai limit fx, x mendekati a, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, kita substitusikan nilai a. Jika fa terdefinisi, maka nilai limit fx, x mendekati a sama dengan fa ya teman-teman. Kita substitusikan nilai a nya. Jika kita substitusikan itu hasilnya ada atau terdefinisi, maka limit fx, x menuju a sama dengan fa. Kita masuk ke contoh soalan pertama ya teman-teman. Nah, di sini contoh soalan pertama yaitu limit 2x plus 4 per 2x, x mendekati 2 sama dengan, kita substitusikan dengan 2 teman-teman. Apakah hasilnya ada? Jika hasilnya terdefinisi atau ada, maka limit ini hasilnya adalah yang kita dapatkan nanti. Kita substitusikan dulu ya. X nya kita diganti dengan 2 ya. 2 dikali 2 4, 4 ditambah 4, 8, 2 dikali 2, 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, hasil dari limit 2x plus 4 per 2x, x mendekati 2 adalah 2, teman-teman. Begitu ya. Kita masuk ke ketentuan yang kedua. Ya, jika fa tidak terdefinisi, maka limit fx, x mendekati a sama dengan tidak ada ya, teman-teman. Nah, tidak terdefinisi, teman-teman. Ya, kita masuk ke contoh soal yang kedua, biar lebih jelas ya. Ya, ini dia contoh soal kedua. Limit 3x plus 4 per 2x min 2, x mendekati 1. Kita substitusikan dengan 1 ya teman-teman, karena x ini x mendekati 1. Jadi 3 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 7. 2 dikali 1 dikurang 2, 2 dikali 1, 2 dikurang 2 sama dengan 0. 7 bagi 0 hasilnya tak hingga atau tidak terdefinisi ya teman-teman. Nah, jika tidak definisi seperti ini, maka kita lanjut ke ketentuan yang ketiga, teman-teman. Jika fa sama dengan 0 per 0 atau tidak terdefinisi, maka kita memerlukan strategi penyelesaian. Yang pertama yaitu adalah memfaktorkan. Yang kedua adalah mengalihkan dengan bentuk akar sekawan. Nah, di sini kita akan mencoba dengan yang pertama dulu ya, dengan memfaktorkan di sini, teman-teman ya. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga agar lebih jelas tentang pemfaktoran ini ya, teman-teman. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu adalah limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat min x min 2, x menuju 2 atau x mendekati 2. Sama dengan kita substitusikan x nya dengan 2, kita akan mencari hasilnya di sini. 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 5 dikali 2 10, 4 dikurang 10 min 6 ditambah 6 sama dengan 0 ya teman-teman. Sini juga 2 kuadrat 4 dikurang 2 dikurang 2 lagi, hasilnya adalah 0. Jadi 0 per 0 di sini teman-teman. Nah, maka jika fa sama dengan 0 per 0 ya teman-teman, maka kita memerlukan strategi penyelesaian. Kita coba pakai yang pertama di sini ya. Itu adalah cara pemfaktoran. Coba pakai yang pertama di sini ya. Oke, yang ini dulu ya teman-teman. Tahan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita faktorkan di sini ya teman-teman. X kuadrat min 5x plus 6 ini kita faktorkan, dan juga ini x kuadrat min x min 2. Nanti kita akan menemukan di sini bahwa apa penyebab dia menjadi 0 per 0 di sini. Lanjut ya. Dan di sini limit x menuju 2 kita sudah ubah ya. Ini x min 3 dengan x min 2 merupakan faktor dari ini. Bisa kita buktikan di sini ya dengan x kuadrat. Bisa teman-teman cari juga ya. Ini sudah dibahas tentunya, sudah mungkin dari SMP memfaktorkan untuk memfaktorkan sebuah fungsi ya teman-teman. Sini sudah dapat faktornya. Nah, di sini kita dapat ketemu terdapat ya faktor yang sama ya teman-teman. Nah, ini bisa dicoret nanti, dan inilah adalah penyebab dia menjadi 0 per 0 di sini teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Di sini bisa kita coret aja. Jadi di sini limitnya menjadi x min 3 dan per x plus 1 ya teman-teman. Di sini jadi limit x min 3 per x plus 1
X menuju 2. Jadi kita bisa selesaikan, kita substitusikan dengan angka 2 ini, dan hasilnya tidak mungkin 0 per 0 karena penyebab 0 per 0 di sini sudah kita buang. Jadi ini saja yang kita pindahkan ya teman-teman. Jadi kita substitusikan dengan 2. Jadi 2 dikurang 3 dibagi 2 ditambah 1, 2, 3 min 1, 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi hasilnya min 1 per 3 teman-teman, tidak 0 per 0 lagi ya. Sudah ada hasilnya. Oke teman-teman, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka bisa melakukan dua cara seperti ini ya teman-teman, memfaktorkan atau mengalihkan dengan bentuk akar sekawan yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang cara memfaktorkan ya teman-teman ya cukup mudah teman-teman ya. Sini bisa dilihat. Nah, hasilnya tidak didapat karena ada di sini penyebabnya X min 2 ini penyebabnya menjadi 0. Oke, kita lanjut ke cara berikutnya, yaitu mengalihkan dengan bentuk akar sekawan ya teman-teman. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Oke, untuk contoh soal yang keempat yang nilai limit 2 dikurang akar X plus 1 per X min 3 X mendekati 3. Oke, untuk langkah yang pertama kita memastikan dulu apakah dia 0 per 0 terdefinisi atau tidak. Untuk limitnya teman-teman, kita coba substitusikan dengan 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini adalah limit 2 dikurang akar X plus 1 per X min 3 X menuju 3 sama dengan di sini kita 2 dikurang ini X nya kita ganti dengan 3, X plus 1 itu adalah jadi akar 4, akar 4 adalah 2 dikurang 2 itu 0, dan 3 dikurang 3 itu 0 teman-teman. Nah, hasilnya 0 per 0 teman-teman ya. Dan jika 0 per 0 tadi kita kembali, nah maka kita melakukan penyelesaian strategi ya. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan bentuk akar sekawan sini ya. Kita kalikan dengan akar sekawan seperti tadi ya, ini akan kita akalikan dengan akar sekawan. Oke, untuk ketentuan akar sekawan sendiri teman-teman, yaitu jika di sininya itu min atau negatif, maka akar sekawannya itu adalah kebalikannya, itu positif teman-teman ya. Tandanya positif. Jika di sininya positif, maka di sininya negatif teman-teman. Akar sekawan itu ada yang ada akarnya teman-teman ya. Jadi di sini limit 2 min akar X plus 1 per X min 3 X menuju 3 kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu 2 plus akar X plus 1 per 2 plus akar X plus 1 teman-teman. Di sini kita kalikan teman-teman. Oh ya, untuk agar lebih mudah kita memiliki bentuk seperti persamaan seperti ini teman-teman ya. Jika A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini kita ibaratkan sebagai A, ini sebagai B teman-teman. Di sini ada min, di sini ada plus, bisa kita langsung masukkan seperti ini ya teman-teman ya. Ini 2 kita ibaratkan sebagai A, ini negatif, minus 1 negatif, dan akar X plus 1 itu kita ibaratkan sebagai B teman-teman. Bisa kita lebih mudah mengerjakannya dengan menggunakan persamaan ini teman-teman ya. A nya ada di 2 dan ini B nya akar X plus 1 ya teman-teman. Dan yang di bawahnya tinggal kita kalikan seperti biasa saja karena tidak memuat sama apa-apa ya teman-teman. Ya, di sini juga tinggal 2 kuadrat dan akar X plus 1 kuadrat ya teman-teman. Tapi ini tandanya minus ya teman-teman, dikurang ya teman-teman. Maka ini tinggal dikalikan saja, dimasukkan seperti ini saja. Tidak perlu dikalikan, kita biarkan terlebih dahulu. Oke, ini kita selesaikan teman-teman. 2 pangkat 2 4 teman-teman, dan ini karena dia ini akar pangkat 2 dan ini pangkat 2, yang kita coret saja, hilangkan akarnya saja dan hilangkan pangkatnya itu teman-teman. Jadi 4 dikurang X plus 1 per X min 3 2 tambah akar X plus 1 ya teman-teman. Ini kita tetap biarkan saja untuk penyebutnya. Kemudian ini bisa kita cari, ini bisa kita kalikan dulu teman-teman ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini minusnya kita kali ke dalam, jadi 4 dikurang X dikurang 1. Nah, ini kita 4 bisa dioperasikan dengan 1, itu hasilnya 3, jadi 3 min X teman-teman. Nah, sini sudah ketemu ya teman-teman akar permasalahan kenapa dia menjadi 0 per 0 di sini teman-teman. Di sini bisa kita kalikan dengan negatif ya, biar ini nanti bisa faktornya bisa kita coret ya teman-teman. Kita kalikan dengan negatif, jadi X min 3. Nah, sudah ketemu di sini teman-teman ya akar permasalahannya yang membuat dia menjadi 0 per 0, dan ini akan kita coret. Kemudian jika kita substitusikan maka hasilnya tidak 0 lagi teman-teman.
Oke, ini kita catat saja, ini jadi 1 ya teman-teman, min 1 ya, bukan tidak ada angka ya teman-teman, karena ini dibagi ini sama dengan 1, x min 3 dibagi x min 3 sama dengan 1 ya teman-teman, jadi min 1 ya. Oke, kita pindah ke sini karena tidak muat ya. Oke, jadinya min 1 teman-teman, ini habis, jadi min 1 per 2 plus akar x plus 1 itu adalah x menuju 3 teman-teman. Nah, setelah seperti ini hasilnya tidak mungkin 0 lagi teman-teman ya. Bisa kita substitusikan dengan 3 teman-teman. X nya kita ganti 3. Jadi min 1 2 ditambah akar 3 tambah 1. Akar 3 tambah 1 adalah akar 4. Akar 4 adalah 2 teman-teman. Jadi min 1 2 ditambah 2 4. Min 1 per 4 teman-teman ya. Kita dapat sini hasilnya. Dan min 1 per 4 tidak 0 per 0 lagi ya teman-teman. Oke, bagaimana? Mudah bukan limit ya teman-teman? Jika masih ada yang kurang jelas, mungkin penjelasan dari saya bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti bisa saya bantu jawab ya teman-teman. Jika mungkin penyampaiannya terlalu cepat atau mungkin ada yang belum jelas ya, bisa dibantu komen ya teman-teman, nanti saya jawab ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke latihan ya. Ini teman-teman agar melatih lagi, agar lebih bisa mengerjakan soal limit lagi. Ini saya ada latihan. Ini latihannya limit x kuadrat plus 5x plus 6 per x kuadrat min 4x min 7 atau x mendekati min 2 teman-teman. Silahkan teman-teman jawab di rumah. Nanti tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan yang jawabannya benar akan saya like teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you next video teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan ilmu kepada teman-teman yang bisa mencintai matematika ya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Satrio Latif. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.